Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti. Saya lahir di kota Kediri. Saya tinggal di Samarinda mulai tahun 1993 dan menikah sama orang Jawa tahun 95. Kejadian ini saya alami semenjak saya tinggal di Jawa. Ini tentang pesugihan ya. Saya sebetulnya mendengar itu, rumor itu tuh semenjak saya menikah, karena saya menikah itu selang 2 bulan mertua saya yang laki-laki itu meninggal. Dengar cerita orang di Jawa, mertua saya yang perempuan, saudara-saudara bilangnya mertua saya itu dibikin tumbal ya. Itu berawal dari mertua saya itu dikasih uang sama keponakannya, uang 30.000. Nah itu sebetulnya dibikin main judi sama mertua saya itu, karena mertua saya juga orangnya suka judi gitu. Ternyata uang itu kalah. Nah selang 2 hari beliau kerja di sawah itu kakinya tertusuk pecahan kaca. Dari lukanya itu, biasa kalau orang Jawa kan cuma sekedar dibawa ke mantri kayak gitu, jadi berobat. Hari itu besoknya dia nggak sadar, tapi ya namanya orang kampung cuma dibawa berobat ke orang pintar kayak gitu, bilangnya ya enggak apa-apa itu. Tapi setelah seharian beliau enggak bangun dari tidurnya, besoknya tuh dia bangun minta mandi. Aku minta tolong rebuskan air, tapi dia minta dikasih bunga mandi itu. Jadi ya dikasih bunga. Terus dia cerita, nanti kalau aku habis mandi belikan aku sate ya, aku mau makan sate karena sebentar lagi ada yang jemput aku, dia bilang kayak gitu. Tapi keluarga di Jawa itu ya enggak mikir yang kemana-mana, soalnya kelihatan orang tuh sehat, segar. Jadi habis makan malah dia bertingkah yang aneh, tahu-tahu tuh manjat tiang. Kalau rumah orang kampung di Jawa itu kan pasti ada tiangnya yang biasa dibilang soko. Jadi dia naik tiang itu tuh kayak monyet gitu dia naiknya. Nah dari situ keluarga itu berpikir kenapa, padahal kakinya itu loh sakit, bengkak. Kalau orang kedokteran bilang itu tetanus, kok bisa naik tiang seperti itu. Terus tidak lama turun, baring meninggal. Nah, waktu saya pulang ke Jawa, selang berapa hari itu saya dimimpi, kayak mimpi tapi ya kayak nyata gitu. Didatangi seorang perempuan, rambutnya panjang, orangnya pendek, nggak hitam ya nggak putih ya, sawo matang lah orang kampung gitu. Rambutnya digerai panjang. Saya nggak kenal siapa dia. Cuman dia negur saya gini, "Dok, engko lek kakangmu teko,
Kue dikasih duit atau dikasih apapun jangan diambil, kalau anu dibuang aja, entah itu baju, entah itu makanan, jangan sampai kamu makan Dok, biar aku aja yang jadi entongnya itu sendok nasi itu loh, biar aku aja yang jadi. Jadi saya sempat berpikir pagi itu, akhirnya saya tanya ke mertua yang perempuan itu tentang mimpi saya. Sekalinya dia bilang gini, oh itu anu bekmu Sinem, dia bilang gitu. Jadi adik dari mertua saya yang paling kecil itu, dia meninggal juga mendadak seperti itu setelah dikasih kain jarik, kain panjang itu, dikasih kain panjang siang. Dia kan orangnya jualan tahu, jadi kalau sore itu kegiatannya goreng tahu mau dijual besok paginya. Habis selesai goreng tahu itu dia baring meninggal. Nah ini yang saya alami ini juga, saya juga kurang paham. Waktu itu kan saya punya anak kecil, jadi terkadang tuh kan telat masak karena anak rewel atau apa. Tapi pada saat itu tuh pas musim panen, jadi saya sibuk jemur padi kalau pagi. Terus bapak dari yang punya pesugihan ini kan memang saudara Pak D saya kalau manggil. Dia tinggalnya di dekat rumah saya kayak gitu. Dia tahu-tahu ngantar makanan ayam itu satu potong sayur itu aja. Jadi saya sebetulnya sempat nanya karena saya dengar kalau anaknya itu pulang, yang punya pesugihan itu pulang, tapi dia ndak di situ, tinggal di tetangga desa kayak gitu. Terus saya tanya, Ide jam segini loh kok sudah punya lauk ayam, ya mana kok duwe iwak, aku bilang gitu. Terus dia bilang, iya yongmu tuh loh, Yung itu mbok demu itu anu ayamnya kakinya sakit makanya dipotong, sudah makan, dia bilang kayak gitu. Tapi karena saya masih sibuk ngurusi padi, jemur padi itu belum sempat saya makan. Pas siang saya lapar, saya makan itu ayam. Nah ya seperti biasa, sore selesai mandi, saya jam 7 jam 9 itu sudah mulai masuk kamar tidur. Nah saya tidur itu kayak orang mimpi, tapi kayak orang kenyataan, ndak bisa bangun. Jadi anak saya yang kecil itu mau nenen itu saya sudah ndak sadar. Saya merasa itu dikejar-kejar sama makhluk seperti monyet, orang punya ekor juga, tapi posturnya postur manusia. Mukanya itu ya nggak begitu jelas sih. Cuman saya tuh bertanya, kenapa kok ngejar aku? Salahku apa? Dia bawa tali itu, kalau orang Jawa bilang dadung. Ya kamu sudah makan, ya kamu harus tanggung jawab. Makhluk itu tuh bilang ke aku tuh kayak gitu. Jadi saya sempat bilang, makanan apa? Saya ndak ngerasa gitu loh, ndak ngerasa dikasih orang apa. Sekalinya dia jelaskan, kalau ayam itu dari si B. Kamu tadi sudah makan tadi siang. Ya ampun, saya lari kemana aja tuh dikejar tuh pasti ketemu. Pas kira-kira mungkin setengah jam sebelum subuh itu ada orang mungkin ya orang pintar lewat depan rumah, atau memang Tuhan tuh sudah mengirim penolong untuk saya. Jadi orang itu datang ngetoki, bilang suami saya, dia langsung masuk, loh istrimu sakit loh. Enggak, dia tidur tapi kayak orang ngigau gitu. Jadi loh enggak ngigau, angkat keluar istrimu. Jadi saya kan tidurnya di dalam kamar, jadi diangkat keluar sama orang itu, dibangunkan, disiram pakai air, muka saya dikosok-kosok pakai air, pokoknya dibangunkan, dipukuli punggung saya kayak gitu supaya saya bisa bangun. Bilang, ini kalau sampai azan subuh selesai istrimu belum bangun, istrimu meninggal. Dia bilang gitu. Ini kayaknya dia kemakan makanan orang yang punya pesugihan. Orang itu juga bilang kayak gitu. Jadi ketika saya bangun, sadar, saya berusaha mengingat semua mimpi saya. Tapi nyata makhluk itu mengatakan kalau yang nyuruh itu si B. Jadi begitu pagi saya teriak-teriak marah sama bapaknya si B itu. Kenapa ngasih makanan itu, bilangnya kan yang masak yang perempuan, ternyata kok yang ngantari si B. Kalau sudah tahu si B kayak gitu, jadi bapaknya tuh bilang, ya orang memang sudah tahu kalau hanya punya pesugihan. Masa sampai tuh ndak rela keluarganya jadi tumbal pesugihan semua, tak gitu kan.
dia nangis-nangis. Terus habis itu si B itu tidak pernah lagi pulang ke situ, ke rumah orang tuanya, tidak pernah lagi. Nah, habis lama gitu saya dengar bapaknya lagi kan, mamanya pertama yang sakit stroke gitu. Jadi tidak ada keluarga yang berani nemani atau ngerawat, itu tidak ada kecuali saya. Saya kan cuman kasihan karena saya yang paling dekat. Jadi setiap makan, setiap minum obat tuh saya yang anu. Tapi habis gitu ya saya tinggal. Karena mertua saya juga bilang jangan nemani. Nanti kamu yang dibawa. Takutnya salah ngambil gitu bilang mertua saya. Tapi ya ada perasaan ndak tega. Jadi setiap anu itu. Terus selang berapa bulan suaminya itu sakit diare. Jadi mencret itu mulai dari pagi sampai siang itu tidak ada berhentinya. Akhirnya dehidrasi, tak bawa ke puskesmas. Tapi semalam itu yang jaga tuh suami saya, karena saya kan punya anak kecil, jadi tidak mungkin nemani. Jadi suami saya yang jaga. Dapat 2 hari itu tidak ada perkembangan, sakitnya itu tidak ada perkembangan. Terus pas zaman itu kan tidak secanggih zaman sekarang ya, ada HP, ada anu. Jadi kan kita kalau mau hubungi orang itu kan harus ke wartel dulu. Jadi saya ke wartel nelpon. Kalau anaknya si B ini punya HP yang Nokia zaman dulu itu. Jadi saya nelpon. Itu yang ngangkat kebetulan yang perempuan. Dia cuma jawab gini, alah alasan aja, paling minta uang kayak gitu. Jadi tidak lama itu saya tutup teleponnya, saya pulang. Karena maksud saya dia tak suruh pulang, tak suruh ngerawat orang tuanya gitu. Ternyata tanggapannya dikira saya itu cuma minta uang gitu. Jadi tak biarkan aja. Siangnya itu dia kirim uang, kalau tidak salah 300.000 bilangnya untuk makan orang tuanya. Tapi ketika uang itu tak ambil, itu saya juga sudah punya firasat, aduh ini uangnya terus kayak apa ini. Jadi tak bikin beli obat bapaknya itu, tak bikin nebus obat bapaknya lagi. Tapi malamnya itu bapaknya padahal sudah dehidrasi, lemes, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu tahu-tahu dia manjat tiang kayak monyet. Jadi saya ketika melihat itu teringat cerita keluarga saya yang jaga bapak mertua saya itu. Aduh. Jadi dalam batin saya, astagfirullahaladzim, ini jangan-jangan nanti dibawa lagi. Bener, dia turun langsung tidur, langsung meninggal bapaknya itu. Jadi saya, ya Allah, ternyata seperti itu pesugihan. Tidak lama ibunya, kalau ibunya itu meninggal memang sakit sudah lama. Jadi tidak begitu Cuman yang di hari terakhir itu malam-malam karena dia sakit, tidak ada yang jaga. Jadi dia tidur di rumah itu sendirian. Pas tengah malam itu saya tidur dengar bunyi dok 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 dok, kayak apa kayu dipukul-pukul gitu. Jadi saya dengar lama itu apa. Sekalinya mamanya itu jatuh dari tempat tidur. Itu cuman dia bilang gini aja, aduh kayak apa anakku kok tego tenan. Dia bilang kayak gitu, kok tego anakku. Cuman kami ya tidak berani ngapa-ngapain. Habis diangkat, dinaikkan, ya kita tinggal pulang. Paginya kita lihat pagi, mau lihat ke situ sekalinya sudah kayak orang mungkin ya menghadapi sakaratul maut atau seperti apa itu. Tidak lama meninggal. Nah, dari kisah ini sebetulnya yang mau saya ambil itu, si yang punya pesugihan ini juga tidak lama itu sakit terus meninggal, tapi meninggalnya di Sumatera sana. Istrinya juga meninggal di Sumatera. Jadi tanahnya bapaknya, sawahnya bapaknya yang katanya dia beli dari uang anaknya itu juga habis kejual. Tidak tahu kemana, saya juga nggak tahu. Yang jual itu ya keluarganya yang perempuan. Itu kalau keluarga dari laki-laki kan mertua saya gitu. Yang harus kita garis bawahi, ternyata kalau uang seperti itu tuh ndak bermanfaat untuk hidup kita, ndak berfaedah gitu. Jadi untuk apa kita berjuang kalau kita mempertaruhkan kehidupan orang lain?
untuk hal-hal yang tidak bermanfaat di kita. Semua orang yang berbuat pasti bertanggung jawab. Entah itu bagaimana caranya, Tuhan ternyata sudah mengatur semuanya. Itu cerita saya yang pertama. Saya juga punya cerita selanjutnya. Ini tentang pesugihan juga, tapi bentuknya beda. Dia berbentuk kayak delman. Mungkin kalau orang Jawa lebih tahu kalau delman, pesugihan delman itu. Jadi itu tetangga saya itu sakit memang sudah tua, sakit lama gitu. Tapi ketika saya jagai di rumahnya, nemani keluarganya jaga, rumah saya kan memang bersampingan, itu terdengar suara delman. Saya kira cuma di rumahnya dia aja yang terdengar kayak gitu. Ternyata ketika saya tidur di rumah saya sendiri, delman itu perasaan malah memutari rumah saya, ngeliling rumah saya. Bunyinya itu malam pertama tak biarkan, malam kedua, loh kok datang lagi, saya diam dulu. Malam ketiga datang lagi, setiap jam 12 lewat pasti itu bunyinya itu terdengar lagi. Jadi saya ngobrol sama suami saya, kamu berani ndak nemu itu, tak gitu kan. Kalau kamu berani, ayo. Jadi suami saya itu, saya pernah diajari sama seseorang, kalau kepengen melihat hal seperti itu tuh begini caranya. Jadi suami saya tak kasih tahu, gini caranya. Jadi mulai siang hari keempat itu saya sudah bersiap, nanti malam kalau kamu muncul pasti ketemu. Nah, pas malam itu juga gitu, dari sore memang tidak tidur kami itu. Jadi suami saya tak suruh lewat pintu belakang, saya melewat pintu depan. Pas saya keluar dari pintu depan, delman itu pas berhadapan sama saya. Di delman itu ada makhluk kayak manusia, tapi nggak jelas mukanya, tuh serem kayak gitu. Cuman saya heran, saya tanya, kenapa kamu ngelilingi rumah saya? Biasanya orang yang dikelilingi kayak gitu biasanya punya sangkutan sama yang punya, istilahnya, atau kita pernah dipinjami uang atau pernah dikasih makanan kayak gitu. Jadi kan saya nggak ngerasa ada sangkutan sama orang, kok ada makhluk seperti ini. Jadi saya tanyai, malah delman tuh jawabnya gini, walah salah dalan. Kalau orang Jawa bilang kayak gitu, salah jalan. Loh kok yo aneh, salah jalan kayak gitu kan. Lah kamu punya siapa, tak gitu kan. Dia sebutkan nama seseorang yang saya sebetulnya tidak begitu paham siapa itu. Itu loh bapaknya si P gitu. Kalau P itu saya tahu, cuman dia tetangga agak jauh, beda gang sama saya. Jadi saya, ya wes, kalau salah jalan saya lepas. Akhirnya hilang makhluk itu, setelah menyebutkan nama itu langsung hilang. Paginya saya datangi ke gang sebelah itu, tak datangi orang yang paling tua itu, tak tanya, ya Mbah, kenal namanya ini kan Mbah? Oh itu loh bapaknya si P itu. Oh iya gitu. Kenapa Dok? Kok Mbah, kayaknya orangnya semasa hidupnya ada yang ndak Iya Dok, gini dia cerita kalau memang dia punya pesugihan. Tapi yang justru jadi tumbalnya orang-orang sedekat dia, istrinya, anak-anaknya kayak gitu. Jadi tinggal anaknya kalau tidak salah 8 atau 9 itu tinggal 4. Terus bapaknya meninggal. Jadi yang punya meninggal sudah. Terus yang anak-anaknya itu tidak kaya juga. Dia itu kehidupannya juga tidak kaya. Tapi lebih ke selingkuhannya. Wanita-wanita simpanannya itu yang kaya, yang dikasih uang dari dia, tapi kok tidak dibikin tumbal gitu. Saya herannya di situ. Oh ya sudah, saya berpikirnya, oh ternyata pesugihan itu juga macam-macam jenisnya. Ternyata orang tuh bermacam-macam cari jalan kekayaan tuh masing-masing dengan cara masing-masing. Tapi ya untuk apa kalau seperti itu? Dia juga tidak bisa menikmati dengan enak, dengan nyaman. Cuman ketika dia salah sedikit, atau mungkin dia
tidak menepati janji dengan perjanjiannya dengan makhluk itu, ternyata semua kenikmatan, kenyamanan tuh diambilnya kayak gitu. Cukup sekian cerita saya. Oke Mbak, terima kasih untuk datang ke sini dan cerita pengalaman hidup Mbaknya. Ada ini yang ingin saya tanyakan sama Mbaknya. Itu kejadiannya kira-kira pada tahun berapa sih mertua yang si B tadi itu meninggal jatuh dari atas tiang, padahal dia kan seperti memanjat ya, seperti monyet. Itu kira-kira tahun berapa itu? Yang mertua saya atau yang bapaknya si B? Yang bapaknya si B itu kan yang kayak monyet yang kedua kan? Nah itu. Bapaknya si B itu meninggal tahun 98. 98 ya? Oh sudah tahun 98 ya? 98. Seperti apa sih Mbak di Jawa itu tahun 98 itu? Kalau di tempat saya tinggal itu, rumah saya itu memang kampung banget. Oh kampung banget ya? Kampung banget. Terus rumah saya lagi masuk di gang. Masuk gang. Saya pertama datang ke situ aja berpikir, aduh kerasan atau enggak ya. Di bawah pohon bambu rumah saya itu jadi rindang pohon bambu. Banyak pohon bambu, banyak pohon jati di kanan kiri itu. Terus di gang situ cuman tinggal 1, 2, 3, 4, 5 rumah. Itu pun jaraknya jauh-jauh, nggak deket kayak gitu. Jadi masuk gang, terus ada sekitar 5 rumah, baru rumah Mbak itu di ujung kah? Atau ya di antara itu tadi? Di antara. Yang di ujung ada, terus rumah saya yang kedua dari ujung. Terus rumahnya bapaknya si B itu kiri saya, masuk gang lagi di ujung kiri. Jadi jaraknya itu berjauhan? Jauh. Kayak 50 meter atau 100 meter? Bisa 100 meter. Bisa 100 meter ya? Ada 100 meter, iya. Terus kalau samping-sampingnya itu kan kayak ya anggap aja rerumputan. Itu termasuk tanahnya Mbak kah atau tanah orang lain kayak gitu biasanya? Kita 5 rumah itu satu keluarga sebetulnya, satu mbah, satu nenek. Oh. Itu masih keluarga semua. Jadi tanah itu memang luas. Luas. Ada kebun jeruk, ada kebun mangga kanan kiri kami itu kayak gitu. Jadi pohon mangga itu ya tinggi banget kayak gitu. Kalau itu kan tadi kan Mbak bilang masuk gang. Setelah masuk gang itu berarti belakang rumah Mbak itu ya hutan sudah. Iya, hutan lebar. Oh, oke. Hutan. Kemudian ini saya ingin tanyakan yang mertuanya si B tadi, yang bapak-bapak itu. Itu tadi kan dia meninggalnya kan ketika dia naik ya. Dia naik. Manjat. Nah, itu sebentar Mbak. Jadi ketika dia manjat, kemudian dia jatuh. Nggak jatuh sih. Nggak jatuh? Saya turunkan. Oh, Mbak turunkan? Saya turunkan sama suami saya turunkan. Karena saya tahu dia dehidrasi. Udah beberapa hari itu nggak bangun dari tempat tidur. Tiba-tiba kok bisa naik kayak gitu. Bisa manjat kayak gitu. Jadi pada saat kejadian itu, yang melihat Bapak itu manjat sehebat itu cuma Mbak sama suami Mbak? Sama suami, karena nggak ada orang yang berani ke situ. Kenapa nggak ada orang berani ke situ? Ya karena semua sudah tahu ada pesugihan di situ. Oh, yang si B tadi? Anaknya kalau memang anaknya Bapak itu punya pesugihan, jadi takut mereka itu takut. Ya takut itu rumahnya juga besar, cuma tinggal berdua aja dia. Seberapa besar rumahnya? Kalau yang rumah depan itu ukuran 7x9, terus di rumah tengah itu 7x9 juga. Ada rumah belakang, jadi rumahnya itu berjajar 3, terus ada dapurnya, jadi besar banget. Jadi itu maksud saya seperti ini. Itu rumah itu nyambung jadi satu atau seperti ini. Rumah pertama ada pintu depan, pintu belakang tutup. Baru ada rumah kedua, pintu depan, pintu belakang tutup, atau nyambung? Nyambung. Lurus gitu ya. Dan itu hanya rumah mertua si B itu atau ada beberapa rumah di situ juga memang dulu sukanya rumah memanjang seperti itu? Kalau orang di situ, daerah situ memang rumahnya kayak gitu. Kalau yang kaya bikin rumah ya kayak gitu bentuknya. Kalau orang Jawa bilang joglo. Rumah joglo. Kayak gitu. Jadi rumah depan, ada rumah tengah, bikin lagi, terus dapur itu ada sendiri, ada kandangnya. Jadi bapak mertuanya yang B ini memang benar-benar kaya di situ ya? Iya. Oh, kemudian dia tuh punya anak berapa? Cuma satu si B itu aja. Satu si B itu aja ya? Anaknya satu si B laki-laki itu aja.
Terus dia menikah sama tetangga desa, merantaulah ke Sumatera. Oke. Kemudian ini ada yang saya ingin tanyakan, Mbak. Maaf, di luar dari cerita tadi, sebentar saya ingin tanyakan. Jadi pada saat itu kan Mbak lahir di Jawa kan? Nah, kenapa Mbak itu merantau ke Samarinda? Karena orang tua saya merantau ke sini duluan. Oh, orang tua merantau sini duluan. Iya. Saya kan dari kecil memang ikut nenek. Jadi ibu saya tuh merantau ke sini tahun 87. 87. Saya ke sini pertama tahun 93 setelah lulus SMA. Oh, langsung ke sini ya. Nah, berarti naik kapal tuh. Iya, Kapalnya apa dulu di sini? Tidar. Masih tetap tidar ya? Tidar. Kalau nggak salah dulu tiketnya cuma 49.000 aja. Habis itu pulang kan naik tidar lagi. Kalau pulang Ferry? Enggak, ikut loser kapal yang dari Samarinda itu kan sudah ada tahun 96 itu lah. Kurang tahu saya cuma tahu tidar aja soalnya. Pas habis itu balik lagi ke Samarinda kan? Nah, itu naik tidar lagi. Yang tahun 96 itu. Iya. Tidar ya. Oke. Saya ini mau tanya, Mbak. Kenapa sih orang Jawa itu kebanyakan kok merantaunya ke Kalimantan? Gimana, Mbak, tanggapan Mbak? Ya kalau saya berpikir orang Jawa itu berpikirnya orang merantau di Samarinda di Kalimantan tuh enak. Kebanyakan orang tuh berhasil merantau ke sini. Mereka di sini yang jualan, yang itu kebanyakan berhasil. Oh gitu. Jadi perspektif Mbak atau Mbak dengar-dengar orang di sana tuh Samarinda enak, atau memang di Samarinda aja atau di semua Kalimantan? Saya kira semua Kalimantan orang bilang pasti ke Samarinda. Oh, pasti ke Samarinda ya tujuannya? Yang dia tahu ke Samarinda. Enggak ke Pontianak, enggak. Pasti Samarinda ya? Samarinda. Oke. Apakah pada tahun itu sudah marak, kan kemarin saya sempat pulang ke Jawa ya. Jadi pas saya ke Jawa itu ada yang bekerja tapi nggak ke Samarinda, tapi dia menjadi TKI. Ya kan, TKI. Nah, apakah pada zaman Mbak itu sudah banyak atau belum ada sama sekali yang berminat jadi TKI begitu? Banyak sih sebetulnya yang sudah ke sana. Saya juga pernah waktu itu mau ke Hong Kong. Ke sana sudah masuk ke penampungan, tapi saya enggak pulang lagi karena saya enggak tega sama anak saya gitu. Jadi memang zaman itu sudah ada ya bahasannya TKI ya? Banyak orang yang berhasil jadi TKI itu banyak. Soalnya kalau di Samarinda ini ya dengar kata TKI itu asing gitu. Nah, jadi pas waktu saya ke Jawa itu orang ini kemana nih? TKI ke Arab, ini TKI ke Korea. Jadi memang kayaknya di Jawa itu kalau nggak merantaunya ke daerah besar pasti ke TKI ke luar negeri. Iya. Karena di Jawa memang susah lapangan pekerjaan, Mas. Yang ada paling tani. Oh, tani pasti tani ya. Tapi kalau apa-apa pasti murah ya. Kalau dibilang murah sesuai aja. Kita kerja di sana juga gaji murah. Waktu tahun 97 98 itu saya kerja di sawah setengah hari itu loh, gajinya cuma 3.000. Oke. Oke Mbak, kita lanjut ke cerita Mbak tadi. Tadi Mbak belum menjelaskan ciri-ciri dari mertua B ini seperti apa sih ciri-cirinya Mbak? Kalau itu orangnya kecil, kurus, tinggi. Oh, kurus, tinggi, kecil. Padahal kayal. Iya, orangnya kurus, tinggi. Sebetulnya dia juga enggak sombong sih, orangnya baik. Kalau sama saya itu baik banget. Sayang sama saya. Makanya kadang-kadang dia tuh ngasih makanan, kadang saya ngerasa nggak tega. Jadi dia sudah bermaksud baik. Kadang masih saya tanyai, dikasih si B enggak sini? Kayak gitu. Itu pas si B-nya pas di Jawa masih. Kadang-kadang dia pulang kan enggak ke tempat bapaknya. Dia di tetangga tempat istrinya itu. Jadi kadang kita kan enggak tahu. Jadi kalau yang mertua B ini punya usaha kah atau memang dari sebelumnya memang sudah kaya juga? Enggak juga sih, dia mulai kaya ya karena si B setelah merantau ke Sumatera itu. Jadi kirim uang, nanti beli sawah, nanti beli tanah kayak gitu. Jadi pas bangun rumah panjang itu sebelum atau? Ya sesudah si B merantau. Kalau dulunya ya rumahnya kecil aja seperti rumah mertua saya, cuma satu gitu aja. Kalau yang ibunya ini ciri-cirinya seperti apa? Kurus juga. Sama-sama kurus juga ya. Oh, memang kayaknya orang zaman dulu masuk ke kurus-kurus kayaknya. Ya, kalau orang Jawa dulu tuh kan
kalau orang zaman dulu itu kan banyak tirakat. Oh ya. Saya yakin orang-orang yang lahir tahun 40 50 itu pasti orangnya luar biasa, tirakat istilahnya ya apa ya? Ndak kayak orang sekarang. Orang Jawa zaman dulu kan berprinsip gini, hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Ya benar-benar. Gitu. Oh, sekarang harus punya duit. Oh, ya. Iya itu. Jadi ada lagi nih Mbak saya tanyakan. Ini kan sudah di zaman modern kan. Kalau kita dengar-dengar bahasanya pesugihan, tumbal itu kan kayaknya asing gitu kan. Kayaknya nggak mungkin itu ada di zaman modern sekarang, dan kayaknya nggak mungkin juga deh di masa dulu-dulu itu ada. Tapi kenyataannya memang ramenya itu ya di bawah tahun 2000 ya kan, 90 80. Nah, yang ingin saya tanyakan sama Mbak, pada saat Mbak itu masih di Jawa itu, apakah memang di sana itu santer ya, atau bahasanya tuh banyak memang orang-orang cari ya anggaplah pesugihan gitu? Santer, tapi jangan salah, di Samarinda ini loh ada. Di Samarinda ini ada. Saya sempat ngejar itu. Oh, sempat juga. Tapi dia berbentuk tuyul. Ya, kalau tuyul. Kalau saya kan berprinsip gini, kalau orang punya ya terserah, monggo, itu hak dia. Asal jangan ganggu punya saya. Karena saya uang 1000 2000 loh, saya kerja setengah mati. Ketika saya diganggu ya saya marah. Oke, jadi memang di zaman itu memang sudah rame ya pesugihan-pesugihan itu ya. Kalau yang Mbak pernah dengar selain pesugihan monyet apa lagi di ya sana? Tuyul ada. Tuyul ada. Ada orang cari pesugihan sendang lonte. Sendang lonte apa itu? Kalau pesugihan sendang lonte itu gini, yang saya pahami ternyata orang yang cari pesugihan itu dia punya banyak perempuan. Jadi ibaratnya lonte-lontenya dia itu yang bikin dia kaya. Semakin dia banyak lonte, semakin dia kaya. Lontenya itu yang ditumbalkan nanti? Enggak. Dia yang pernah saya temui, dia perjanjiannya bayar uang. Jadi misalkan dia punya lonte, nanti saya beli pesugihan misalkan 10 juta, nanti dapatnya 100 juta, tapi dengan syarat kamu punya lonte sekian. Itu di Jawa tuh ya? Di Jawa. Oh, saya baru dengar itu Pak pesugihan itu. Makanya saya itu juga semakin ke situ. Kalau semasa saya anak-anak yang saya tahu ya tuyul itu aja, karena memang tetangga saya punya. Jadi saya kan deket dengan pondok. Jadi Mbah Yai itu sering, saya itu nakal dari kecil Mas, tapi paling disayang sama Mbah Yai. Jadi ketika tuh dikasih tahu, gini loh kamu caranya kalau kepingin tahu. Kalau kepingin lihat gini loh. Maksudnya seperti apa itu? Ya ada. Nggak bisa dikasih tahu di sini. Sebetulnya bisa sih, tapi walaupun orang melakukan itu tidak semuanya berhasil. Harus punya kemampuan juga ya. Ya mungkin seperti itu. Kalau dibilang kemampuan, saya juga tidak punya kemampuan apa-apa. Oke. Jadi anggaplah ada yang tadi Mbak sebutkan tadi, kemudian ada tuyul. Dan itu Mbak itu kan dari Kediri kan ya. Kemana sih mereka nih cari-cari itu kayak pesugihan tuh ramenya di Jawa itu? Kalau yang monyet itu, yang si B punya itu dia dari Lampung. Oh, Lampung, malah beda ya. Dari Pringsewu sana loh, daerah Pringsewu. Terus ada juga yang monyet itu kalau dari di Jawa di daerah Tulungagung. Ada jembatan Ketekan. Nah, di situ orang biasanya juga di Gunung Bromo, di situ ada juga orang nyari. Di tempat-tempat seperti itu ada. Jadi memang saat itu tuh memang kayaknya apa ya bahasanya tuh, gampang nyari apa sih bahasanya tuh? Nyari informasi. Ya, nyari informasi itu kayaknya gampang banget ya di situ. Biasanya ya mereka dari teman ke teman sih. Kalau sekarang kan zaman modern sekarang kan susah. Di mana ya pesugihan? Nggak tahu. Kalau ya, dulu kalau kita tanyanya secara vulgar kayak gitu ya orang pasti menutupi. Nggak mungkin aku lo punya pesugihan, kan nggak mungkin. Nggak, maksudnya kan kalau tanya gitu. Kalau saya lah anggap sama sepantaran satu, pasti nggak ada yang tahu karena zaman sekarang kayak modern gitu loh. Kalau zaman dulu memang kayaknya hampir semua. Ketika zaman dulu tuh kan memang orang susah banget. Ketika orang berpikiran pendek, oh kok hidupku susah terus aku kepingin kaya, ambil jalan pintas ya seperti itu. Terus di tempat-tempat seperti itu kan ada juru kunci, ada petunjuk jalannya. Kemudian nih Mbak, si B yang anaknya cuma satunya itu kan, itu di Sumatera. Itu seperti apa sih ciri-cirinya? Orangnya ya kayak bapaknya itu, sama kurus kayak bapaknya. Gitu, kurus, kepalanya botak, orangnya tidak banyak ngomong.
Saya pernah ketemu sekali kah 2 kali itu ya enggak banyak ngomong, enggak banyak nanya. Jadi pas waktu bapaknya ini meninggal, si B Enggak pulang. enggak pulang sama Hampir sekali. hari yang ke-7 itu dia pulang itu. Dia baru dia pulang. Iya. Itu kan tadi mbaknya sempat menjelaskan kalau ketika bapaknya tadi itu meninggal, yang nemani cuma mbak sama suami mbak, nggak ada warga yang ke situ kan? Nggak ada. Dan apakah pada saat itu tidak diadakan acara selamatan? Ada acara selamatan. Ya ada acara tahlilan dari mulai meninggal hari pertama, hari kedua itu ada yang datang, tapi ya enggak banyak, keluarga-keluarga aja. Karena masyarakat luas tuh sama takutnya pas datang ke situ dikasih makan, nanti diambil kayak gitu. Bahkan pas yang 7 hari itu yang datang loh, kita bikin undangan itu ada 100. Kalau biasa orang di Jawa kan bikin dikir wida. Jadi pasti ngundang orang lebih dari 60 orang. Gitu. Harus lebih 60 orang? Iya, karena dikir wida itu kita membacakan berapa kali kita baca Yasin itu kalau di orang banyak itu kan cepet selesai gitu. Oh ya paham. Baru tahu saya. Terus kalau misalnya sudah 7 hari, apakah diadakan 1000 hari? Diadakan. Tetap diadakan. Yang adakan siapa pas waktu itu? Mbaknya atau anaknya si Ya Bibi? Kami. Oh, yang keluarga anaknya dekat. Enggak pulang semenjak hari yang ke-7 itu dia kembali ke sana sampai acara ke 1000 hari enggak ada datang. Jadi pas Cuma acara ngirim uang jadi aja. pas acara ke 1000 hari itu ya ibu yang mbaknya yang istrinya itu sudah meninggal memang ya. Jadi selangnya itu berapa lama dari yang suami meninggal? Kira-kira cuma 7 bulan atau 8 bulan aja. Oh, cukup jauh ya. Cukup jauh. Jadi kalau ibunya tadi sudah memang pasti stroke menurut mbaknya ya. Kalau yang bapaknya itu enggak sakit, cuma diare aja. oh diare aja ya. Tapi kemungkinan yang tetanus tadi bukan? Bukan, itu mertua saya. Oh yang tetanus. sebelumnya tadi ya. Oh iya, oke. Oke, ada yang saya ingin tanyakan lagi, Mbak. Tadi kan mbaknya itu menjelaskan sempat mertuanya yang mbak ya, itu kan tetanus ya kan. Jadi kalau zaman sekarang ini kan kalau kita kena apa-apalah atau sakit sedikit lah, pasti kan ke puskesmas. Nah kalau zaman dulu itu apakah langsung ke puskesmas atau nunggu seminggu nggak sembuh-sembuh atau nyari mantri gitu? Seperti apa, Mbak? Dia kenanya itu pagi. Terus malam karena dia demam baru dibawa ke mantri. Sebetulnya rumah kami dekat dengan puskesmas, tapi orang-orang di sekitar situ biasanya memang ke mantri itu yang agak jauh dari rumah kami. Mungkin ada 5-6 kilo itu ke desa tetangga itu. Jadi memang bisa aja langsung ke puskesmas atau ke mantri ya? Sebetulnya bisa. Cuman orang kampung tuh nggak tahu juga, saya juga bingung. Orang saya yang melahirkan pertama itu aja lahiran di rumah, nggak ada siapa-siapa. Terus kalau masalah biaya dulu di puskesmas kayak apa? Bayar mahal nggak? Enggak. Sama aja murah gitu ya? Kalau nggak salah tahun itu cuman 2.000 kalau nggak salah. Jadi cukup mahal berarti ya? Sama, ya kayak sekarang 20 ya, kalau 50 ya? Ya bisa 50. 2.000 itu kadang-kadang kalau kita memang nggak punya ya nggak apa-apa. Oke Mbak, dari yang Mbak jelaskan tadi saya rasa ini sudah cukup saya tanya yang agak spesifik tadi yang Mbak jelaskan. Kira-kira Mbaknya masih ada lah ingat-ingat punya cerita apa lagi yang belum disampaikan? Iya. Ini kejadian ini malah baru aja. Oh baru aja ini, ya? Pengalaman dari ibu saya. Ini kalau dibilang mistis ya mistis. Kalau orang Jawa bilang orang meninggal itu tidak boleh lewat kalau bukan jalannya. Maksudnya? Mau memakamkan orang meninggal itu loh. Misalkan jalannya itu harusnya lewat sini. Ternyata di sini tidak bisa lewat, dia putar. Itu pamalik kalau orang Jawa bilang. Nah ini kejadian sama ibu saya. Pas jam 12 itu memang ada orang setelah 3 di Bukuan itu kan meninggal. Dia makamkan lewat dekat rumah saya. Ambulan itu lewat dekat rumah saya. Sudah saya tegur, soalnya saya punya insting itu. Waduh ini loh, bukan jalannya kok lewat sini, ini pasti bawa orang sini. Tapi saya pede karena keluarga saya tidak ada yang sakit.
siapa ini yang dibawa, ternyata ibu saya. 3 hari setelah itu ibu saya meninggal. Dan itu loh ndak sakitnya ibaratnya sore dia ngeluh cuma aku masuk angin, jadi kerok ikan ndak terlanjur sakit kok. Insting Mbak kuat berarti ya. Ya itu saya itu heran, tanya adik saya tidak percaya. Jadi astagfirullahaladzim, jadi ketika ibu saya sakit pagi, sorenya meninggal. Ada lagi kira-kira? Banyak sebetulnya cerita-cerita itu tuh. Yang waktu ketika Mbaknya masih kecil kira-kira yang bisa dibagikan? Kalau masih kecil itu kan ceritanya gini, rumah saya waktu di Kediri, masih di Kediri. Rumah saya itu kan memang dari rumah pastikan ada kebun pisang, kebun anu itu kan luas. Jadi kalau saya mau belanja ke warung itu kadang lewat kebun, kalau yang warung di belakang rumah saya. Jadi saya itu disuruh ibu saya sambil ngomel, suruh beli kopi. Kopi itu ke warung. Jadi saya sambil ngomel. Jadi pegang cangkir itu. Sekalinya di pohon pisang itu ada putih-putih, kira apa? Ternyata begitu dekat pocong, lepaslah cangkir ini sampai rumah ndak dapat kopi. Itu benar-benar terlihat itu sosok itu. Iya, jelas. Padahal nggak dekat kuburan ya? Ndak. Ndak dekat kuburan, di kebun belakang rumah saya itu. Itu umur berapa Mbaknya itu? Saya umur berapa ya? SD kelas 3 kalau ndak kelas 4 itu. Pertama kali ngeliat itu? Kalau dibilang pertama mungkin iya. Ya kenapa ya? Kenapa ya kalau ketika kita waktu kecil itu malah kita sering ditampakkan daripada kita dewasa itu? Kalau menurut orang yang sudah berpengalaman, orang pintar itu biasanya kalau anak-anak itu kan masih jiwanya jiwa bersih, pikirannya pikiran bersih. Sebetulnya mereka juga kalau mau menampakkan diri ke kita itu ada beberapa istilahnya syarat yang harus mereka itu, kecuali memang dalam ketidaksengajaan. Soalnya saya juga begitu kalau pas waktu kecil ngelihat, tapi pas waktu sudah habis SMA tuh nggak pernah ngeliat lagi tuh. Makanya kalau ada orang bilang anak kecil nangis diganggu setan, mungkin ada orang nggak percaya kan, karena mereka nggak percaya gitu loh. Sedangkan saya sendiri pernah ngalamin waktu kecil ngelihat itu, makanya saya percaya kalau ada anak kecil diganggu. Kalau mereka nggak pernah ngalamin ya nggak bakal percaya gitu. Sama aja kayak podcast cerita ini kan, kalau mereka nggak pernah ngalamin ya nggak bakal percaya. Makanya itu. Ada lagi nggak Mbak kira-kira? Kalau dibilang kayak gitu, saat ini di rumah saya itu loh ada. Yang enggak, maksudnya waktu Mbaknya kecil? Kalau masih kecil dulu itu enggak sih. Cuma itu aja, pocong itu tadi? Enggak, saya punya pengalaman gini. Saya kan dari kecil memang ibu saya menikah lagi, jadi saya tinggal sama nenek saya. Jadi nenek saya itu orangnya sibuk di warung situ. Jadi kadang-kadang ketika saya sakit itu enggak ada yang rawat. Saya dari kecil tuh sakit, saya tipes. Jadi yang kalau sudah sakit kan enggak bisa bangun, kadang-kadang ada perasaan sedih, nelongso kalau orang Jawa bilang. Lah, rumah saya itu dekat dengan kalau orang Jawa bilang punden. Tahu punden? Punden itu tempat-tempat yang disakralkan sama orang kampung. Jadi kalau nanti pas bulan suro itu pasti diacarakan ritual di situ. Kasih sesajen gitu. Kayak gitu. Tepatnya kayak apa itu biasanya? Ya kalau orang tidak pernah lihat ya serem. Di situ ada pohon beringin yang besar sekali. Pokoknya pohon sekali. Harus pohon beringin atau pohon yang lain? Enggak juga. Pokoknya besar kalau gitu. Di tempat mertua saya itu, depan rumah saya itu pohon asem. Pokoknya yang kayak kelihatannya tuh auranya gelap gitu. Pasti ya? Kelihatan kok. Pasti kelihatan. Terus? Kalau orang yang peka itu yang ngerasa. Nah, ketika saya sakit pernah saya kayak orang putus asa. Saya sakit nggak ada yang rawat kayak gini. Jadi tempat itu tempat permainan saya. Jadi kalau saya lagi sedih, keluh kesah saya ke situ. Nah, suatu ketika ada muncul makhluk. Jadi ular itu besar sekali. Besar ular itu pokoknya. Tapi ular itu kayak naga yang bermahkota gitu loh. Nah, ular tapi ada mahkotanya gitu? Ada mahkotanya gitu. Jadi matanya itu kedip-kedip kayak manusia karena besar itu. Pada saat itu dibilang takut ya takut, tapi sudah pasrah. Alah, sudah dimakan mati selesai, daripada saya tidak sakit tidak ada yang ngerawat gitu kan. Tapi ternyata makhluk itu justru berteman sama saya bertahun-tahun. Ada tetangga saya pas itu tidak percaya kan, tak bilangin tidak usah sombong jadi orangnya itu kan agak sombong. Namanya Pak Marto itu.
Itu dilihat ekornya aja, dia langsung serangan jantung meninggal. Dilihat ekornya aja. Apakah itu penunggunya itu tadi tuh? Iya. Oh, seperti itu ya. Jadi tempatnya itu memang besar. Ketika dia makhluk itu keluar dari sarangnya, kepalanya di sini, ekornya depan rumah saya kan pabrik karung goni. Jadi ekornya itu bisa melingkari pabrik itu. Besar banget, memang besar. Iya, kalau memang saya dengar-dengar cerita kan memang orang zaman dulu kan memang pasti kayak gitu kan. Ada suatu tempat atau apa sih bahasanya, pohon beringin yang besar yang dianggap apa tadi Mbak bilang, pinden. Punden itu kan pasti ditaruh sajen di situ kan. Kalau memang orang Jawa memang kayaknya kental ada tuh itu. Iya, sampai sekarang tuh masih gitu. Tapi nggak apa sih bahasanya, nggak seorang dulu kayaknya yang terlalu kental itu. Cuman sekarang kan orang sudah mulai ngerti agama, jadi kita tidak meninggalkan adat, kita tetap menghormati adat orang zaman dulu, tapi kita pemikirannya lain, melestarikan, ibaratnya melestarikan. Karena budaya. emang ada yang barang itu sudah tinggal lama di situ, kita kan harus izin dulu, nggak boleh sembarangan gitu kan. Banyak juga kejadian kayak gitu kan, manusianya terlalu sombong, meskipun derajatnya tinggi tapi sombong betul sama yang diciptakan dari api gitu. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Sambil dipikir-pikir. Iya sih, kalau ya pernah pengalaman gini di Jawa itu kan, hidup saya juga pas-pasan banget waktu itu. Untuk beli sarimi 500 rupiah itu aja. Oh, sudah ada sarimi dulu ya? Sudah, sulit kebeli. Itu makanan paling enak? Iya, paling istimewa. Kalau orang zaman dulu tuh paling istimewa. Jadi kadang anak saya, aku pengen makan mie, tapi kita ndak kebeli, uang 500 perak itu loh ndak kebeli. Jadi astagfirullahaladzim, tahu-tahu itu saya pikir gini, kepingin bangun rumah sendiri biar ndak ikut mertua tuh kan. Kayak apa kalau ekonomi seperti ini tahu-tahu besok siang itu ada orang ngantar kayu itu 1 truk. Tapi tak kembalikan karena saya nggak ngerasa beli. Bilang tokonya, ini sudah dibayar Bu, ini loh atas nama sampean. Orang saya nggak ngerasa beli loh. Aneh ya. Tapi saya nggak mau, takut saya di belakangnya ada perjanjian gitu. Saya nggak mau. Takut ada yang dengar dijadikan. Nah itu, saya takut, paling takut. Terus kayak mana kayunya itu? Ya tak kembalikan, tak suruh bawa pulang tokonya. Nanti kalau memang ada yang ngerasa beli, ngerasa bayar, pasti nyariin. Kayu apa tuh Mbak? Kayu serbetan? Jati. Oh, jati. Jati besar-besar untuk bangun rumah. Kalau di Jawa emang terkenalnya jati kayaknya. Nggak kayak di Kalimantan kan ulin. Ya. Kalau di Jawa itu kan paling bagus kayu jati. Jati. Paling istimewa. Jadi tuh jati itu kayu pondasi aja apa serbetan dinding juga? Biasanya kalau di Jawa kan rumah itu bikin gebyok. Apa itu gebyok kan? Pintu itu depan itu ndak ada bata, ndak ada jadi kayu semua, kayak pintu yang bersambung itu loh. Nggak tahu saya. Jadi gebyok itu ya dari ujung ke ujung kayu semua, dia bentuk kayu jati. Terus bukanya kayak apa? Kayak gitu. Bukanya sama kayak pintu biasa gitu? Ya kayak pintu biasa kan, dia pakai esel semua. Kayak pintu garansi yang belipat itu pintu lipat. Ya. Jadi ngelipat satu-satu gitu. Apa itu ya? Kayak warung itu kan? Iya. Warung jadul itu. Tapi kan itu dicabut. Kalau dia enggak pakai esel, jadi ditutup gitu, didorong kayak gitu. Kalau yang di keluarga Mbak itu tadi rumahnya kayak mana? Masih rumah-rumah kayu? Sudah kayu? Iya kayu. Oh, sudah kayu. Soalnya saya punya keluarga di Jawa itu rumahnya malah dindingnya itu anyaman bambu. Habis itu banyak di tempat mertua saya jarang rumah yang kayak gitu. Justru kalau memang tuh dia dari bambu, tapi yang jarang-jarang. Kalau yang saya lihat mungkin gedek itu yang dibilangkan anyaman itu, karena dia ndak, cuman kayak ruji-ruji kayak gitu aja. Bambu gitu ya. Tadi separuh bata, separuh bambu. Cuman bata itu ndak kayak gini, pakai luluhan keras pasir itu ndak, pakai tanah liat. Nempelkannya pakai tanah liat. Ada lagi Mbak yang bisa diceritakan kira-kira? Kalau yang pernah juga saya ngalami, kalau di desa itu kan pasti ada tempat-tempat yang misalkan tempat yang sering dibikin kecelakaan, dibikin kayak gitu kan. Maksudnya kayak mana tadi? Oh, maksudnya daerah yang rawan kecelakaan. Daerah yang rawan kecelakaan kayak gitu. Saya pernah keluar tuh belum malam juga sih, masih sekitar jam 7 sore itu keluar. Maksud saya mau cari pulsa.
Nah, Loh, sekalinya zaman dulu sudah ada pulsa? sudah, tapi kan dulu kan HP Nokia yang Oh iya tahu, berarti Yang- itu tahun 98 ke atas ya? ya 9 ke Iya atas. benar-benar. Nah, Mahal kayaknya itu pulsa ya? ya dulu beli 5.000 aja sudah sampai Oh. berapa hari. Ah. Itu. Nah, pas pulangnya itu saya lihat di jalan itu ada orang dorong motor. Dorong motor. Saya pikir saya itu kan orangnya kadang-kadang sok sial jadi saya bilang kasihan ini orang dorong motor dua ini. Maksud saya berhenti mau tak tanya kalau memang kehabisan bensin tunggu aja di situ. Tak belikan maksud saya gitu. Sudah mepet saya mau nanya sekalinya ndak ada kepalanya cuma helm aja nih. Alah mak. Aduh, saya gas motor tuh sampai ndak ingat itu. Sampai ya Allah, sampai rumah itu sampai Nggak ada kepalanya, cuma helm. Iya, helm itu aja. Sudah Mbak pastikan betul nggak ada mukanya? Iya, ndak ada. Dua-duanya itu ndak ada. Alah. Dalam batinku, ya Allah, ini mau ada apa lagi? Sekalinya besok siangnya ya bener ada kecelakaan. Oh, gitu. Ada kecelakaan. Iya. Itu teman saya yang biasa dia servis mobil dipanggil, servis sanyo kayak gitu kan. Dia kecelakaan di situ. Itu malah lucu lagi. Dia mau menjelang hari ketujuhnya dia meninggal, mau acara itu, dia datangi orang yang punya hutang ke dia. Dia bilang, bro, besok antari ya uangku, kasihkan istriku mau bikin acara di rumah. Siapa yang datang itu padahal orangnya sudah meninggal. Jadi orang yang bayar hutang datang ke rumah itu ya kaget semua. Kaget semua. Itu loh sudah tahun 2001 kalau tidak salah. Sudah modern itu. lah. Iya. Kalau dibikin, kalau orang tidak ngalami sendiri kan tidak masuk akal, tidak logika. Tapi kenyataannya seperti itu. Jadi orang-orang yang datang bayar utang itu terus yang datang kemarin siapa? Kayak gitu. Dia mau ngelunasi utang. Iya. Oke Mbak, ini kan cerita dari Mbaknya pengalaman. Ada yang mau saya tanyakan lagi nih Mbak. Maaf panjang Mbak ya. Iya. Mbaknya kan pernah kecil nih Mbaknya. Iya. Pernah nggak sih bapaknya Mbak nih atau ibunya nih cerita tentang horor pengalaman mereka waktu dulu? Kalau saya kan banyak tinggal sama kakek nenek ya. Oh, sama kakek nenek. Kalau kakek saya itu memang orang zaman dulu itu bisa dibilang orang ndak lombok. Apa itu? Dia pasti punya isi badan. Oh iya, kayak kebal gitu ya. Jadi dia ngangkat berat, biasa kerja keras, ngangkat berat itu kuat dia. Kadang 2 kental aja dengan ringannya dia ngangkat kayak gitu. Pegangannya pasti ada. Iya. Ada lagi kira-kira? Gitu. Tapi ya alhamdulillahnya di akhir hayatnya dia itu bilangnya orang-orang kalau punya pegangan kayak gitu kalau tidak dibuang susah meninggal kan. Jadi ketika dia sudah tua meninggalnya di sini, sering tak bilang mumpung celing cepat dibuang. Di Samarinda sini. Ikut sama Mbak. Ikut sama om saya. Jadi opo isine ya sego, dia jawabnya kayak gitu aja. Tapi malah dia tidak sakit lama loh. Cepat ya. Dulu kan keras, kakek saya itu keras orangnya. Kadang-kadang dulu ada yang ngolok, besok matinya angel nih. Ngatos seram, atos itu keras wataknya. Wataknya keras. Dia kalau diolok kayak gitu dia jawab gini, alah titenono. Lihat aja nanti kalau aku meninggal. Pasti wis toh jembar kuburku padang dalanku. Kayak apa ndak jembar Mas, orang dia meninggal itu untuk gali lubangnya pakai eksa. Jadi kan kebetulan deket makam itu kan ada tambang di situ kan, kebetulan ada banyak kenalan di situ. Jadi tolong ini aku meninggal kayak gitu kan. Oh iya siap. Jadi kita mandi di rumah belum selesai dia sudah nelpon, sudah siap makamnya. Astagfirullahaladzim, pakai apa ini orang-orang ini gitu kan. Kukira mereka berhenti kerja nggali di situ karena yang punya tambang juga kan masih tetangga di Jawa. Jadi saya kira itu sekalinya begitu ditengok, alah yang ngembalikan yang berat pakai cangkul, dia pakai eksa 2 kali ciduk aja sudah selesai galinya. Yang ngembalikan ini, tapi kalau orang Jawa zaman dulu banyak apa yang dia banyak kejadian. Nggak, yang pernah diceritakan yang kayak mistis-mistis gitu loh. Kalau tadi kan kebal, nggak pernah
kakek neneknya cerita-cerita tentang mistis? Kalau mistis kakek saya itu enggak sih, enggak Nggak pernah nyeritakan, dipendam sendiri? Enggak, bukan. Dia itu berprinsip anak cucu saya jangan takut sama hal-hal yang seperti itu. Jadi kita dididik itu dengan keras. Takut itu enggak boleh. Jadi memang nggak pernah diceritakan atau enggak boleh. Terus kenapa mbaknya enggak tinggal sama ibu sama bapak? Ya karena ibu saya kan menikah lagi terus merantau gitu kan. Terus saya ikut, memang dari kecil sering ikut kakek nenek saya. Gitu. Mbaknya berapa saudara? Kalau yang kandung betul enggak ada. Enggak ada. Oh iya. Kalau ini kan adik dari bapak sambung. Ibu saya menikah lagi punya adik 3, bapak saya menikah lagi adiknya 3 juga. Kalau orang Jawa kayaknya dulu banyak ya anaknya ya? Enggak? Kalau kakek saya 7. Bapak saya itu 13 bersaudara. Ibu saya 9 bersaudara. Ya, karena dulu kan enggak ada alat kontrasepsi. Enggak, katanya mungkin apa bahasanya itu banyak anak banyak rezeki. Jadi pas waktu di Samarinda nih ya itu banyak betul keluarganya ibu bapak nih. Makanya orang Jawa kok merantaunya ke Samarinda semua. Ya, yang jelas ya karena enggak ada alat kontrasepsi dulu. Ada kan orang dipaksa-paksa harus pakai kontrasepsi itu. Tapi pas zamannya Pak Soeharto itu baru 2 anak cukup itu ya. Sudah ada itu kontrasepsi. Sudah. Sebetulnya tahun 80 itu sudah ada alat kontrasepsi, cuman kan belum familiar mungkin ke masyarakat kecil itu kan. Oke Mbak, itu tadi kan cerita Mbaknya waktu di Jawa. Pas waktu Mbak datang ke Samarinda ini pernah lah ngalamin suatu kejadian yang menurut Mbak itu mistis atau aneh di Samarinda? Atau memang nggak ada karena modern sudah di sini? Kalau dibilang mistis gimana ya? Saya pernah mengalami sakit yang luar biasa tapi diperiksa di kedokteran itu enggak ada. Nggak ada. Jadi setiap saya datang di tempat kerja, badan saya tahu-tahu lemes. Pas ke tempat kerja pasti mau kerja lemas. Setiap mau kerja itu lemes. Jadi pernah sampai dibawa ke Tanah Hulu sama pimpinan perusahaan itu. Sampai ke Tanah Hulu? Iya. Cari obat itu? Iya, karena beberapa kali opnam itu enggak ada penyakitnya. Siapa yang nanggung kalau opnam itu? Perusahaan? Iya. Kalau dulu saya kerjakan di PT Kiani situ kan. Kiani di mana? Oh, di sana itu yang udah tutup tuh ya? Dayak Besar lurus itu? Lain? Oh, sebelumnya. Sebelumnya ya dekatnya gereja itu lurus di situ. Oh, yang ke laut. Arah ke laut. Di situ. Saya kan cukup dekat sama-sama orang kantoran. Jadi mereka juga setiap saya sakit, pernah saya operasi di rumah sakit itu hampir 40-50 orang jaga semalaman pulang kerja, jagai. Habis dari rumah sakit berangkat kerja lagi mereka. Teman-teman kayak gitu. Kerjanya di PT apa tadi? Kiani Sakti. Suami istri Mbak di situ juga? Enggak, suami saya yang dulu itu kerjanya di Gani Mulya. Di mana itu? Di Lok Janan. Oh, beda jauh ya tempatnya? Beda jauh, cuman kami tetanggaan waktu tinggal di Samarinda. Kan saya tinggal kerja di Bukuan tapi tinggal saya di Samarinda orang tua saya. Belum di Bukuan. Jadi makanya orang kalau Jawa ke Samarinda ini kalau nggak perusahaan, usaha pasti gitu ya? Iya. Apa kebanyakan ke perusahaan kayaknya? Banyak yang jualan sih. Kalau bapak saya kemarin itu di Segara. Oh, di Segara. Segara itu. Jadi emang kayaknya orang zaman dulu emang di perusahaan. Cuma sayangnya dulu aja Bang, lambat responnya. Coba dulu tuh beli tanah banyak ya enak. Dulu kan tanah murah ya. Dibilangnya orang tua saya dulu aja ndak mau. Waktu saya kerja di Kiani kan orang tua ibu saya kan almarhum kerja di Segara. Tak bilangnya di Bukuan itu loh deket kerjaan itu harga tanah 1.500.000 saja loh dikredit. Ndak mau ibu saya. Mau ngapain hutan kayak gitu becek, ndak mau. Sekarang tinggal di Bukuan sudah harganya 100 juta rumah satu kapling. Kemarin bapak saya juga beli ke belakang tuh murah banget. Kalau dulu kayaknya memang murah banget kan tanah. Namanya juga Kalimantan masih luas banget kan. Karena orang belum sepenuh sekarang. Kalau di Jawa itu murah lah tanah Mbak? Atau memang mahal juga? Kalau di daerah mertua saya juga sudah mahal sih. Sudah mahal. Oke, ada lagi nggak Mbak kira-kira atau sudah cukup?
saya kira cukup lah. Oke. Saya ucapkan terima kasih Mbak ya. sama-sama. Maaf lama banget saya banyak pertanyaannya ini. Oh, enggak apa-apa. Saya Kita ucapkan. berbagi cerita Oke. aja. Makasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak Mbak. Ya,